Pada teman-teman semuanya yang mau mendaftar, tidak usah pakai calo, tidak usah pakai orang lain, kita sendiri ya yang daftar agar kita tak tahu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Family. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau share tentang tata cara pendaftaran ibadah haji terbaru ya, tahun 2020 yang sekarang mungkin di penghujung bulan ya, di penghujung tahun, di tahun 2020. Baik, langsung saja kita ke TKP. Oke, let's go. Nah, ini ya, ini juga dari linknya atau alamatnya kemenag.co.id. Ini Kemenag Pusat, yaitu judulnya adalah tata cara, suara motor, maaf teman-teman ya, suara eking ngeng seperti itu. Tata cara dan persyaratan pendaftaran haji reguler. Nah, ini yang reguler ya, yang biasa ya. Ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini alur pendaftaran haji reguler. Nah, ini pertama, posisi kita berada di sini ya, teman-teman. Nah, ini ditulis calon jemaah haji. Nah, langkah pertama ya, jadi yang harus dipersiapkan oleh kita adalah di sini kita harus membuat ya, ini maaf ya, tidak persis sama semuanya dengan ini, tapi kami ingin berbagi dari tahapan paling awal ya. Langkah pertama adalah bagi kita yang mau mendaftar sebagai yang mau mendaftar haji ya. Pertama kita harus ke desa masing-masing ya. Untuk apa? Yaitu untuk membuat keterangan domisili yang ditandatangani atau diketahui oleh pihak kecamatan ya, yang diketahui oleh kecamatan. Nah, jadi kita harus berangkat ke desa masing-masing atau ke kantor kelurahan masing-masing. Biasa persyaratannya yaitu membawa KTP ya, membawa kartu keluarga. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum ke kantor kelurahan atau ke kantor desa, kita siapkan dulu apa? Yaitu pas foto ya. Pas fotonya itu ya 3x4, 4x6 dengan backgroundnya atau latar belakangnya yaitu putih, warna putih, dan muka ya fokusnya yaitu 80% minimal. Nah, itu ya harus dipersiapkan oleh kita supaya tidak mondar-mandir, tidak bolak-balik ya. Siapkan saja ya fotokopi pas foto kita berwarna ya, 3x4 dan 4x6 ya, mau 10-10 ya, agar kita tentram di perjalanannya. Nah, jadi ingat ya, latar belakangnya warna putih ya. Nah, setelah itu tadi kembali lagi ya ke kantor desa kita masing-masing untuk membuat surat keterangan domisili yang diketahui kecamatan. Nah, setelah beres seperti itu, siapkan lagi ya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga ya. Terus juga kalau ijazah ya, fotokopi ijazah terakhir, atau ingin lebih lengkap ya, fotokopi buku nikah ya, akte lahir dan lain sebagainya. Itu siapkan ya, minimal 55 lah fotokopi. Nah, setelah itu ya, baru kita ini ya, calon jemaah haji menuju bank. Nah, baru kita menuju bank dengan membawa uang minimal 25 juta rupiah ya, yaitu untuk apa? Untuk membuka tabungan haji dan melakukan setoran awal. Nah, jadi silakan ya teman-teman semuanya, bagi yang mau daftar haji ya, ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Ada beberapa, banyak lah, mau bank syariah, bank muamalat, banyak lah, banyak gitu kan. Bank BRI syariah juga ada ya, bank mandiri syariah dan lain sebagainya. Pokoknya bank yang ditunjuk pemerintah untuk setoran awal
ibadah haji yaitu 25 juta. Nah, ini ya. Jadi setoran awalnya itu adalah 25 juta. Nah, dan sebelumnya ya ke bank itu kita harus persiapkan selain foto ya, selain foto kita yaitu materai ya, materai yang 6.000 siapkan sajalah 55 atau 44 ya, agar kita nanti ya ketika di bank itu tidak mondar-mandir atau tidak bolak-balik untuk hanya sekedar membeli materai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini setelah kita berada di bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya, lihat ini apa saja yang didapatkan dari bank. Nah, calon jemaah haji mendapatkan ya, 1 buku tabungan, kedua dokumen bukti setoran awal ya, bukti setoran awal BPIH itu nanti akan ada ya dari bank. Apa saja ya BPIH itu? Biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang di sana ya memuat nomor rekening, nama jemaah, jenis kelamin, status, tempat tanggal lahir, alamat, kode pos ya, alamatnya lengkap sampai kabupaten provinsi, terus juga pendidikannya apa, jumlah uang yang disetorkan, Rp 25 juta. Nah, di sana ya di setoran awal BPIH itu ya itu ditempelkan pas foto ya, foto 4x6 dan 3x2 ya, yang dibubuhi di sana itu dengan materai yang 6.000 ditandatangani oleh kita ya si calon jemaah haji, terus juga dicap oleh bank yang kita tempat menyetorkan setoran awal ibadah haji yaitu 25 juta ya, seperti itu. Nah, jadi harus siapkan ya para teman-teman semuanya ya, yaitu materai agar nanti kita tidak bolak-balik ya, materai yang 6.000, terus juga fotokopi KTP, KK dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita mendapatkan nomor validasi, nanti ada ya nomor validasinya dari bank tersebut. Nah, ini ada ya outputnya ya. Terus yang kedua adalah calon jemaah haji ya melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Nah, ini biasanya ya di kantor Kemenag kita itu ya ada bank yang ditunjuk untuk membuka setoran awal ibadah haji ya. Biasanya itu menempel ya, atau ruangannya masih menempel di gedung Kemenag kabupaten ya, itu biasanya ya. Pastilah di setiap kabupaten juga sama seperti itu. Agar apa? Agar si calon jemaah haji tidak mondar-mandir ke sana kemari. Jadi dilayani, dalam artian dilayani dalam satu atap ya. Dalam satu atap itu adalah dalam satu gedung tersebut ya. Kita tidak usah jauh-jauh. Karena apa? Ya, Kemenag itu ya banyak apanya? Banyak ruangannya. Ada ruangan Penmad ya, pendidikan madrasah, ada ruangan PD Pontren ya, pondok pesantren, BPIH ya, banyaklah. Ada ruangan Urpeg ya, urusan kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi para calon jemaah haji ya yang mau mendaftar, tidak usah repot-repot kita meminta bantuan kepada orang lain, misalkan bahasa itunya calo atau ya orang yang inilah katanya ini akan mudah seperti ini saya urus dan nah, kita jangan tergiur dengan iming-iming seperti itu. Kita saja sendiri yang melakukan pendaftarannya agar kita tahu gitu kan prosesnya ya, cepat tanggap ya, seperti itu. Jadi kita tidak usah mempergunakan atau menggunakan calo untuk ibadah haji. Ini seumpama ya, kalau ada ini mohon maaf kalau salah saya ya. Tapi kalau misalkan kita ingin bantuan dari orang lain, yaitu sah-sah saja ya. Tapi bagi teman-teman semuanya, kalau ingin tahu secara mendetil itu kita langsung terjun ke lapangan. Nah, kembali lagi ke nomor 2 ya, calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Nah, jadi kalau kita setelah mendapatkan nomor validasi, dokumen bukti setoran awal atau BPIH ya, kita langsung ke
kantor Kementerian Agama Kabupaten ya, yaitu dengan membawa dokumen-dokumen yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kantor Kementerian Agama Kabupaten memvalidasi ya, memvalidasi, memeriksa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita nanti akan dipotret ya, sama seperti pemotretan KTP elektrik. Jadi kita biasa menghadap ke kamera ya, ke layar, itu ada layarnya. Jadi kita harus disiapkan ya semaksimal mungkin agar wajah kita terlihat fresh gitu kan. Nah, di sana nanti akan dicatat ya, akan dicatat tentang ciri-ciri kita apa saja biasanya ya, rambut, terus juga alis, hidung, mukanya apakah bulat atau oval, terus juga tinggi dan berat badan. Nah, itu di sana ya, yaitu di lembaran SPPH. Nah, lembaran SPPH ini yaitu kita dapatkan ketika kita mendaftar di mana, di kantor Kementerian Agama Kabupaten. Apa itu SPPH? SPPH adalah surat pendaftaran pergi haji. Nah, di sanalah kita kalau setelah mendaftar di Kemenag ya. Maaf suara motor teman-teman. Kalau sudah kita mendaftar di Kemenag kita masing-masing ya, di Kemenag kota ataupun kabupaten, nah di sana kita akan diberikan SPPH, surat pendaftaran pergi haji, yang mana di lembaran tersebut yaitu kita diberikan nomor porsi ya, porsi bukan kursi. Memang betul ya, porsi itu nanti ketika kita untuk duduk di kursi ya nomornya. Nah, itu biasanya ya 10 digit ya, nomor porsi itu adalah 10 digit atau 10 angka. Nah, itu ya, jadi itu ya, kalau kita sudah mendapatkan SPPH dari Kementerian Agama Kabupaten, berarti kita tinggal menunggu saja ya. Yang sama di sana juga ya, dicantumkan identitas kita, nomor validasi, terus juga sampai nomor handphone dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya di bawahnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Penyelenggara Haji dan Umroh. Nah, itu teman-teman ya, untuk mendaftarkan ibadah haji kita. Apalagi sekarang ya, dengan adanya teknologi akan kita semakin mudah untuk mengecek kapan keberangkatan. Karena sekarang itu katanya gitu kan, mau berangkat haji itu dari mulai daftar atau dari mulai kita setor awal 25 juta itu, daftar tunggunya Allahu Akbar ya, khusus di kita di negara Indonesia itu udah sampai daftaran tunggunya belasan tahun, 12, 13, 15, bahkan katanya 20. Ada yang seperti itu ya, tergantung di kabupaten masing-masing ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang berkecukupan atau mempunyai uang yang cukup, alangkah lebih baiknya ya kalau dari awal kita untuk mendaftarkan diri kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ya, jangan dinanti-nanti ya, kalau sudah punya uangnya minimal 25 juta rupiah. Karena sekarang itu ya, daftar tunggunya lebih lama ya, yaitu lebih dari 10 tahun. Nah, itu, dan kita harapkan ya, pasti semuanya juga ya yang beragama muslim rindu gitu kan, ingin melaksanakan ibadah haji, dan yang terutama nanti ketika beres yaitu kita mendapatkan gelar haji mabrur atau mabruroh. Nah, itu teman-teman ya, jadi kalau sekarang punya kelebihan uang dan lain sebagainya, manfaatkan semaksimal mungkin untuk digunakan atau dipergunakan ke sesuatu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Nah, ini kembali lagi ke sini ya, BPS itu bank penerima setoran. Nah, ini ada ya langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai nomor 9. Cuman ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, tidak terlalu jauh berbeda. Jadi harus dipersiapkan, ulangi lagi ya pada teman-teman semuanya yang mau mendaftar.
tidak usah pakai calo, tidak usah pakai orang lain, kita sendiri ya yang daftar agar kita tak tahu. Siapkan pertama ya foto, pas foto ukuran 3x4, 4x6 dengan latar belakang putih ya, dan persennya yaitu 80% muka kita. Selanjutnya persiapkan fotokopi ya, baik itu KTP, kartu keluarga, terus juga materai harus disiapkan ya, minimal 5 dan lain sebagainya, agar nanti ketika dalam prosesnya kita tidak mondar-mandir, tidak bolak-balik untuk hanya sekedar membeli materai dan lain sebagainya. Nah, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya tentang alur pendaftaran haji reguler, yang mana pada tahun atau pada masa sekarang ini daftar tunggunya lebih dari 10 tahun, bahkan belasan tahun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Silahkan kalau bermanfaat share ke saudara kita, ke bibi kita, paman kita, uak kita ya, atau kakak kita yang sudah kelihatan mampu dalam hal ekonomi ya. Alangkah lebih baiknya kalau mereka itu dibujuk untuk mendaftar haji untuk mendaftarkan haji. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.